Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita iman, Islam dan ihsan, beserta diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah, dilanjutkan yadhkurunallah fi hadzal masjid al-muqarrabin, dan sekaligus kita beriktikaf. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita pembahasan hadis, yaitu hadis yang ke-106. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudil hikmata wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan kita untuk mengambil hikmah. Dari mana saja hikmah itu keluar, tidak ada bahaya untuk kita ambil hikmah-hikmah tersebut. Kadang kita mendengarkan ilmu-ilmu hikmah dari seseorang yang secara zahir itu rasanya tidak memungkinkan orang seperti dia itu mengeluarkan ilmu-ilmu hikmah secara zahir. Namun ternyata ketika dia berbicara, di situ mendapatkan bermacam-macam pelajaran ilmu hikmah yang bisa kita dapati. Ada juga dalam ungkapan lain ulama memberikan satu gambaran, unzur maqala wala tanzur mangqal. Perhatikan, pahami, ambil dari apa yang dibicarakan, yang disampaikan oleh orang tersebut. Jangan kau pandang siapa orang yang menyampaikan itu. Kadang-kadang ada satu hal yang sangat luar biasa bisa kita ambil hikmah ketika kita mengajarkan kepada putra-putri kita. Mungkin juga kita bisa mengajar kepada dzurriyyah kita, cucu-cucu kita. Kemudian diajarin apa? Diajarkan satu ilmu. Di saat mau makan dianjurkan untuk membaca bismillah, membaca doa menggunakan tangan kanan. Ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika kita sendiri terlupakan dengan ilmu itu. Di saat kita makan lupa membaca bismillah, kita makan lupa membaca doa. Kemudian cucu kita yang kecil itu mengingatkan kepada kita. Ini kondisi yang semacam ini, kadang-kadang hikmah yang mesti kita ambil, kita gak mau ambil. Bahkan kadang-kadang kita bisa berbohong kepada cucu kita. Loh, kakek kok tidak membaca doa? Kakek kenapa tidak membaca bismillah? Kadang kita tidak mau mengakui, tidak mau nerima peringatan itu. Kemudian kita, oh enggak, kakek bacanya diem-diem. Padahal kita enggak baca. Nah, ini diantaranya apa? Ilmu hikmah dari mana saja. Termasuk dari anak kecil pun kita bisa harus ambil kalau itu adalah mutiara hikmah yang bagus, yang keluar dari seorang anak tersebut. Ada satu kisah ketika ada seorang ulama yang sangat besar, terkenal namanya, dia masuk di Masjidil Haram. Kemudian ulama tersebut terlupakan kalau dia masuk itu di Masjidil Haram. Akhirnya dia
ketika di Masjidil Haram, dia seperti masuk di masjid kita di Al-Muqarrabin. Apa yang dianjurkan ketika kita masuk? Ya, mendahulukan kaki kanan, kemudian berdoa. Setelah itu melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian ada seorang anak kecil, anak muda banget, menegur, "Ya Syekh, hada Masjidil Haram." Di tempat ini Masjidil Haram. La kafil Masjidil Akhar, bukan seperti di masjid-masjid yang lain. Ketika kita masuk di Masjidil Haram itu, afdal yang paling utama adalah at-tawaf. Bukan salat tahiyatul masjid, tapi at-tawaf. Itu adalah nilai ibadah yang tertinggi. Kemudian setelah selesai tawaf, baru rakaat tawaf, yaitu melaksanakan 2 rakaat. Setelah tawaf berada di maqamu Ibrahim musalla. Kemudian seorang alim tersebut langsung menjadikan wa anta mutawwifin, kamu yang akan membimbing saya. Ya, ini adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari mana dia dapatkan, walaupun dari anak muda. Ternyata beliau yang sudah bisa menulis kitab, mu'alifnya banyak karya-karyanya, tapi di saat dia masuk di masjid itu terlupakan bahwa ini adalah Masjidil Haram. Punya ilmu hikmah yang lain, punya amalan-amalan yang lain, berbeda dengan masjid-masjid secara umum. Kalau kita masjid secara umum yang diperintahkan ya kita tahiyatul masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram dianjurkannya adalah untuk melaksanakan tawaf. Maka tawaf itu nilainya adalah sampai disebutkan ada 60, ya. Ada 60 kebaikan setiap orang melaksanakan tawaf. Kemudian sholatnya mendapatkan 40 kebaikan. Kemudian 20 kebaikan, yaitu nadharatuka ila Ka'batullah. Memandangmu kepada Ka'batullah itu ada rahmatnya dari Allah, ada 20 rahmat. Ketika kita bisa merangkai ibadah di Masjidil Haram dengan sempurna, pelaksanaan tawaf, pelaksanaan sholat, memandang Baitullah, Allah karuniakan yaitu 120 rahmat. Ini adalah bagaimana kita mengambil ilmu hikmah dari manapun kita dapatkan, termasuk dengan orang mungkin yang kapasitasnya di bawah kita, dari faktor usianya, dari kondisi kedudukannya. Kalau itu mengandung hikmah, perintahnya Nabi falyakhud, maka harus kita ambil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani illa fi mu'min, as-sakha wa husnul khuluq. Ada 2 sifat yang agung, sifat yang mulia, sifat yang terpuji, ini tidak akan bisa menyatu illa fil mu'min, tidak akan bisa berkumpul kecuali di dalam jiwanya orang mukmin, di dalam hati sanubarinya orang mukmin. Apa 2 sifat yang agung dan mulia itu? As-sakha, yaitu sifat sakhawa, sifat dermawan, wa husnul khuluq, dan budi pekerti yang baik. Ini hanya terdapat di dalam jiwanya orang mukmin. Kadang-kadang ini saja sulit, Pak. Orang mukmin banyak yang tidak punya ini. Ya. Dari nilai sakhonya, ada orang mukmin diberikan oleh Allah karunia, harta berlimpah, diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi, tapi tidak diberikan sakho. Ya, dia tidak diberikan sakhawat, tidak diberikan sifat kedermawanan. Kadang juga tidak diberikan oleh Allah husnul khuluq. Ada orang masya Allah, ya, orang mukmin, ilmunya luar biasa, kekayaannya luar biasa, tapi nilai akhlakul karimahnya tidak ada. Minal mutakabbir, mempunyai sifat-sifat yang sombong. Pernah ada satu kisah, ada seseorang, dia keluar dari masjid dengan penampilan orang soleh, dan juga dengan lihat tampilannya orang yang sangat berkecukupan. Kemudian ketika dia sampai
Di luar masjid sana ditegur oleh seseorang wanita, dan wanita itu menyatakan, wahai sang ulama, wahai sang guru, berilah kami sedekah. Kami sudah beberapa hari ini mencari asbab untuk mendapatkan rizki, tapi kita tidak dapatkan. Kami dalam kondisi status armalah. Kami dalam kondisi punya tanggung jawab seorang anak yatim. Kemudian orang yang dimuliain, yang dimintain ini tidak diberikan di dalam dirinya ada sifat sakhawa, tidak ada. Dan di dalam dirinya juga tidak terdapat apa? Akhlakul karimah. Dia mentertanyakan begini, mana buktinya kalau kamu armalah? Mana buktinya kalau kamu itu beberapa hari sudah mencari rezeki enggak didapatin? Mana buktinya kalau kamu itu punya anak yatim? Ketika ibu tersebut ditanya begitu, tidak bisa satupun yang dijawab. Bagaimana mau membuktikan? Kalau zaman dulu nggak ada yang namanya surat armalah itu. Kan belum ada yang sistem kayak zaman kita. Kalau zaman kita kan orang terjadi ada perceraian, kemudian pengadilan, kemudian diputuskan, maka ada surat keterangannya. Kalau zaman dulu ya nggak ada, diceraikan saja, atau suaminya wafat tidak ada keterangan begitu. Kemudian dia juga bagaimana mau membuktikan ketika dia ikhtiar ke sono kemari, tidak didapatin saksi bahwa dia lagi mencari pekerjaan dan mencari rezeki. Kemudian juga ketika dia pengen membuktiin bahwa dia punya anak yatimnya ada di rumah yang jauh, maka dia diam, tidak bisa menjawab apa yang dinyatakan orang tersebut. Itu artinya apa? Kadang-kadang seorang mukmin pun tidak ada sifat agung tersebut, yakni sifat sakhawat dan sifat akhlakul karimah. Usahakan secara maksimal di dalam individu kita, seorang yang beriman kepada Allah harus terdapat sifat yang agung itu, yaitu sifat dermawan dan sifat akhlakul karimah yang harus ada di dalam diri kita. Orang semakin tinggi nilai akhlakul karimahnya, berarti amal solehnya akan semakin banyak. Bobot berat amal kebajikannya akan semakin bertambah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebalikannya, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Kebalikannya, seharusnya di dalam diri orang mukmin itu tidak ada dua sifat yang buruk ini. Sifat yang pertama yang harus dijauhkan dari dirinya orang mukmin adalah al-bukhlu, sifat bakhil. Yang kedua harus jauh dari dirinya orang mukmin adalah su'ul khuluq, yaitu budi pekerti yang buruk. Jadi orang mukmin harus jauh dari dua sifat yang tercela ini. Sifat bakhil sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, seorang yang bakhil pertama apa? Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Seorang yang bakhil itu jauh dari Allah, karena Allah tidak cinta, tidak senang kepada orang-orang yang bakhil. Kemudian orang bakhil itu juga jauh dari manusia. Artinya manusia enggak suka kalau bertemu dengan orang-orang yang bakhil. Kemudian surga juga jauh dari orang-orang bakhil. Dekatnya orang-orang bakhil adalah ilan nar, kepada neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li iyali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran hakikat seluruh makhluk di muka bumi ini adalah dinisbatkan iyalullah. Boleh diartikan iyalullah ini adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah, masuk dalam keluarga, ya kan? Dalam naungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyali. Di antara makhluk yang paling dicintai oleh Allah di alam jagat raya ini adalah makhluk yang bisa memberi kepada makhluk yang lainnya. Jadi manusia yang paling baik ini memberi manfaat kepada manusia yang lain, siapapun orangnya. Makanya banyak kisah ada seseorang bisa babiah, ya, bisa babiah makhluk Allah yang hina tapi akhirnya mendapat kemuliaan. Seorang wanita tunasusila, dia melihat makhluk Allah yang dalam hukum Islam hukumnya apa? Najisun mughaladhatun. Najis mughaladhah, kaleb. Kemudian kaleb ini dalam kondisi kehausan, tiba-tiba Allah tampilkan di dalam hati seorang yang ahlul maksiat ini ada rasa kasih sayang. Kemudian dia dengan sepatunya, ya, nyiduk air kemudian diminumkan kepada kaleb tersebut sampai kaleb itu ngerasa, ya, dengan segar mencukupi dalam minum, kemudian kaleb itu pergi meninggalkan tempat itu. Bisa babiah itu dia dari terpuruk menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari nilai akhlakul karimah. Ada kebalikannya, seorang wanita muslimah di saat dia sibuk, ya, memasak atau menggoreng ikan, kemudian di situ ada kucing bolak-balik ngambilin ikan yang digoreng itu. Tiba-tiba muncul sifat nafsu buruknya, nafsu amarahnya, kemudian kesal dengan hirrah itu, kemudian hirrah itu dikurungin. Setelah dikurungin sampai dia terlupakan, sababiah dikurungin itu, hirrah atau kucing itu mati. Ini asalnya orang baik justru menjadi buruk dan menjadi malapetaka, ya. Dia justru akan mendapatkan adab sababiah zalim kepada makhluk Allah yang namanya hirrah. Dan ada satu cerita, Pak, ya, ada salah satu cerita, kalau tidak salah cerita itu adanya di Jepang. Ada sesuatu hal yang kecil tapi itu menjadikan asbab Allah membuka pintu hidayah kepada seseorang. Ada seseorang yang notabene adalah non muslim. Dia itu bekerja sebagai laundry, Pak. Sebagai laundry, menyuci pakaian, ngambil jasa mencuci pakaian untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dan selama ini dia adalah mencuci pakaian di sebuah hotel, dan kemudian pada saat itu rata-rata, ya, di hotel itu, di tempat itu adalah yang menginap itu adalah orang-orang yang sama dengan dia, lain agama. Tiba-tiba suatu ketika ada seseorang yang beragama Islam nginap juga di tempat itu, sehingga mengambil jasa juga kepada seorang wanita tua itu untuk mencuci pakaiannya. Cuman orang ini diberikan oleh Allah satu hidayah yang luar biasa. Jadi kalau mengambil pakaian dari seorang muslim itu dipisahkan dengan pakaian-pakaian yang lain. Jadi ketika dia ambil mau dicuci, dia selalu melihat dan merasakan bahwa pakaian yang dipakai seorang muslim itu tidak pernah ada tercium aroma, kalau misalnya bekasnya buang air kecil, itu nggak pernah ada, ya. Mulai dari pakaian dalam, kemudian pokoknya semua pakaian yang dipakai seorang muslim itu tidak pernah ada aroma bekasnya buang air kecil, dan juga tidak ada aroma bekas-bekas buang air besar. Kemudian dia penasaran, kenapa yang orang lain yang selama ini sering kalau dia ngambil pakaiannya aroma bekas air kecil itu selalu ada. Bahkan kadang-kadang ya bekas aroma buang air besar itu selalu ada. Tapi kok dari Islam ini nggak pernah ada.
Akhirnya seorang ibu itu memberanikan diri untuk bertanya, wahai anak muda, ditanya agamamu apa sampai semua diceritain. Terus kenapa kok saya lihat pakaianmu itu berbeda dengan pakaiannya orang-orang lain di tempat ini? Aku selalu ketika mengambil pakaianmu ingin aku cuci, kok tidak pernah ada aroma bekas bau buang air kecil ataupun buang air besar. Apalagi bekasnya homer dan lain sebagainya, itu tidak ada sama sekali. Kemudian sang anak muda tersebut menjelaskan dengan baik bahwa kami beragama Islam. Jadi kami ada tatanan di dalam agama kami. Di saat kami buang air kecil, nanti ada cara istinja atau bersuci. Kemudian diceritain secara global gitu. Kemudian si ibu tersebut, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan tentang agamamu itu yang lebih sempurna yang aku bisa ambil ilmunya. Kemudian diunjukin ada seorang dosen muslim, kemudian si ibu tersebut berdialog, kemudian diceritakan semuanya, ya, kenapa di dalam Islam tersebut tidak ada ya aroma-aroma yang sebab-sebab buang air kecil, buang air besar. Jadi diceritain satu persatu. Kemudian ini ajaran langsung dari Tuhan kami. Sampai Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang ahli bertobat, Allah cinta kepada orang-orang yang ahli bersuci. Bisa babiah itu saja, bisa babiah dia melihat kondisi cara hidupnya orang Islam, cara dia buang air besar, buang air kecil, cara bersucinya, itu menjadikan asbab orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut adalah masuk kepada ad-dinul Islam. Ini kemuliaan-kemuliaan yang sababiyah akhlakul karimah, sababiyah kebaikan-kebaikan yang ditampilkan seorang muslim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairul umur awsatuha. Kemudian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul umur awsatuha. Segala macam urusan itu yang paling baik kata Nabi, ambillah tengah-tengahnya, yang sedang. Apa aja lakukan itu yang paling baik. Ya. Artinya apa? Kalau kita misalnya makan, jangan terlalu lapar, artinya jangan terlalu kurang makannya, jangan juga terlalu lebih. Ambillah ausat. Yang diajarkan Nabi kalau ausat, ketika kita makan, apa kata Nabi? Ya, sepertiga ambil untuk diisi makanan, sepertiganya lagi diambil untuk diisi minuman, sepertiganya lagi kosongkan lin nafasi, untuk nafas. Sehingga kamu habis makan mau aktivitas apa aja tetap nikmat. Kemudian kalau kita yastarih, istirahat untuk tidur, ambil ausat, yang sedang, yang pas. Jangan terlalu banyak tidurnya, jangan terlalu sedikit tidurnya. Nanti tidak akan membawa manfaat yang besar. Ambil semua urusan adalah ausatuh, yaitu yang tengah-tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah kemuliaan, bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad melalui hadis-hadisnya, dan itu akan mengantarkan kita semakin mulia di dalam kehidupan kita, semakin tinggi dalam mengikuti jejak Nabi Muhammad, insyaallah semakin mulia dalam kehidupan kita. Ya Arhamar Rahimin, barij alal muslimin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.